Selamat siang, selamat bertemu kembali dalam pembelajaran kimia pada pagi hari ini. Kita akan mempelajari lanjutan laju reaksi, yaitu teori tumbukan dan faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Menurut teori tumbukan, reaksi kimia dapat berlangsung apabila terjadi tumbukan efektif antara partikel-partikel zat yang bereaksi. Syarat tumbukan efektif ada dua, yaitu orientasi yang tepat dan memiliki energi yang cukup besar. Dengan demikian, tidak semua tumbukan yang terjadi menghasilkan zat baru. Zat baru hanya dapat dihasilkan dari tumbukan efektif. Tumbukan yang menghasilkan reaksi adalah tumbukan antar partikelnya mempunyai energi lebih besar daripada energi pengaktifan. Seperti teori tumbukan, suatu zat jika berinteraksi dengan zat lain akan membuat partikel-partikel antara kedua zat itu saling bertumbukan, akan tetapi tidak semua tumbukan mampu menghasilkan reaksi kimia. Perhatikan grafik energi pengaktifan. Energi aktivasi adalah energi minimum yang harus dimiliki oleh partikel bereaksi untuk menghasilkan tumbukan yang efektif. Ini energi keadaan transisi, ini bereaksi, kemudian ini energi aktivasi, dan di sini adalah produk. Ya, ini jalannya reaksi menuju produk. Jadi semakin cepat, semakin kecil harga pengaktifan, ya, maka makin cepat reaksi berjalan. Faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi ada 4. Nomor 1, pengaruh konsentrasi terhadap laju reaksi. Semakin tinggi konsentrasi berarti semakin banyak molekul dalam setiap satuan luas ruangan. Akibatnya, tumbukan antar molekul makin sering terjadi dan reaksi berlangsung lebih cepat. Contoh pengaruh konsentrasi terhadap laju reaksi yaitu pada pasien yang kesulitan bernapas, lalu dibantu menggunakan oksigen. Oksigen dialirkan dari tabung gas oksigen lebih besar daripada udara sekitar sehingga mempercepat reaksi pernapasan pasien. 2. Pengaruh luas bidang sentuh terhadap laju reaksi. Semakin luas permukaan partikel, maka frekuensi tumbukan kemungkinan akan semakin tinggi sehingga reaksi dapat berlangsung lebih cepat. Contoh, pengaruh luas permukaan terhadap laju reaksi yaitu pada pembuatan sate. Daging ayam atau kambing perlu dipotong-potong terlebih dahulu sebelum dibakar menjadi sate. Hal ini karena reaksi pemasakan daging lebih cepat jika luas permukaan daging lebih besar. Dalam hal ini potongan-potongan ukuran lebih kecil. Demikian juga ketika kita membuat adonan kue, kita membuat gula itu lebih halus, ya, agar mudah larut, agar mudah proses pembuatan kue tersebut. Ya, jadi luas permukaannya itu
atau luas sentumnya itu semakin luas, maka frekuensi tumbukan kemungkinan akan semakin tinggi, sehingga reaksi dapat berlangsung lebih cepat. Nomor 3, pengaruh suhu terhadap laju reaksi. Setiap partikel selalu bergerak. Dengan menaikkan temperatur, energi gerak atau kinetik, partikel ikut meningkat sehingga semakin banyak partikel yang berhubungan. Akibatnya laju reaksi semakin cepat pada temperatur yang tinggi. Contohnya, ketika kita memanaskan air, semakin kita memperbesar sumbu kompor, pemanasan air juga akan lebih cepat karena energi gerak atau kinetik partikel ikut meningkat, sehingga semakin banyak partikel yang berhubungan dalam mendidihkan air itu, maka laju untuk mendidihkan air juga akan semakin cepat. Akibatnya semakin cepat ketika suhu air itu tinggi, semakin cepat temperaturnya, maka semakin cepat air itu mendidih. Rumus-rumus di dalam pengaruh peningkatan suhu sebagai berikut. 1. VA sama dengan delta V PA kurang PO per delta T kali V0. Ya. Kemudian rumus mencari waktu reaksi pengaruh peningkatan suhu yaitu PA sama dengan 1 per delta V pangkat PA kurang PO atau T0 per delta T kali V0. Ya, ini pengertian untuk rumus di atas. Kemudian contoh soal. 1. Contoh reaksi, suatu reaksi berlangsung 2 kali lebih cepat setiap kenaikan suhu 10 derajat Celcius. Jika laju suatu reaksi pada suhu 15 derajat Celcius adalah A molar per detik, berapa laju reaksi pada suhu 45 derajat Celcius? Penyelesaian perhitungan dengan menggunakan rumus, ya, seperti ini. Ya, rumus yang digunakan R1 sama dengan A molar, A sama dengan 2, yaitu di sini berlangsung 2 kali lebih cepat. Kemudian T1-nya 15 derajat Celcius, T2 45 derajat Celcius. Maka T-nya yang di sini kenaikan suhunya 10 derajat Celcius. Sehingga kita masukkan angka untuk pada R45 derajat tersebut A kali 2. A kali 2. Karena A-nya tidak ada, maka langsung T2 yaitu 45 kurang T1 15. Ya. Jadi di sini per 10 yaitu kenaikan suhunya. Hasilnya menjadi A 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 itu sama dengan 8 kali A. Jadi laju reaksi pada suhu 45 derajat Celcius adalah 8 A molar per detik. Contoh kedua, jika pada suhu 15 derajat Celcius lamanya reaksi 2 menit, maka lamanya reaksi pada suhu setelah suhu dinaikkan menjadi 45 derajat Celcius. Penyelesaiannya ini T2 sama dengan 2 kali 1 per 2 pangkat 3. Ya. Sama dengan 2 kali 1 per 8 atau sama dengan 1/4 menit. Jadi lamanya reaksi adalah 1/4 menit. Kemudian contoh berikutnya menggunakan rumus P2 sama dengan P1 kali N
kali T2 kurang T1 atau T0 per delta T. Contoh soalnya, laju suatu reaksi menjadi 2 kali lebih cepat pada setiap kenaikan suhu 10 derajat Celcius. Bila pada suhu 20 derajat Celcius, reaksi berlangsung dengan laju reaksi 2 kali 10 pangkat negatif 3 mol per liter detik. Maka berapa laju reaksi yang terjadi pada suhu 50 derajat Celcius? Nah, pertama rumusnya yang ditanya di sini adalah pada saat V50. Jadi V50 sama dengan V pada suhu 20 derajat. Ini tadi dengan di sini kenaikannya 2 kali. Jadi di sini 2, yaitu simbol di sini dibuat dengan tanda N. Simbol ini sering juga dibuat N atau A atau B. Jadi kita lihat rumusnya di sini. Ya, B. Nah, kemudian di sini suhu yang digunakan terakhir tadi adalah 50. 50 dikurang suhu mula-mula, yaitu 20 per kenaikan suhu. Kenaikan suhu sama dengan 10. Jadi V50 sama dengan, ya, pada V20 tadi ini, 2 V-nya ini. 2 kali 10 pangkat negatif 3. Kemudian 2. 3 ini adalah 50 kurang 20 per 10. 50 kurang 20 sama dengan 30. 30 dibagi 10 sama dengan 3. Jadi hasilnya 1,6 kali 10 pangkat negatif 2 mol per liter detik. Kemudian pengaruh katalisator terhadap laju reaksi. Katalisator adalah zat yang dapat mempercepat laju reaksi, tetapi tidak mengalami perubahan kimia secara permanen. Sehingga pada akhir reaksi zat tersebut dapat diperoleh kembali. Kata lain, katalis itu tidak dapat atau tidak ikut bereaksi. Ya. Jadi katalis mempercepat reaksi dengan menurunkan energi aktivasi yang kita sudah lihat tadi grafiknya di depan. Meskipun katalis menurunkan energi aktivasi, tetapi ia tidak mempengaruhi perbedaan energi antara produk dan dengan reaksi. Seperti yang Ibu sebutkan tadi, katalisator itu tidak ikut bereaksi. Jadi dia tidak mempengaruhi produk juga bereaksi. Dari segi wujud, ya, katalis dibedakan 2 jenis, yaitu katalis homogen dan katalis heterogen. Jadi di dalam tubuh kita juga katalis ini berperan, ya. Perannya apa? Ya. Peran pentingnya yaitu pada penguraian atau glukosa. Proses katalis ini mengubah glukosa menjadi alkohol. Ya. Itu di dalam enzim, ya. Jadi enzim amilase di dalam mulut, air liur membantu memecah amilium menjadi maltosa. Itu di dalam tubuh. Jadi peran enzim dalam glukosa juga berperan penting juga ini di dalam industri. Ya, contohnya di industri petrokimia. Katalis dimanfaatkan dalam sintesis amonia dan pembuatan asam nitrat. Ya, yaitu dalam skala besar melalui proses Haber yang ditemukan oleh Fritz Haber pada tahun 1905 dan Karl Box. Keduanya ilmuwan kimia dari Jerman. Jadi baik dalam tubuh kita sendiri, ya, dalam mulut membantu memecah amilum menjadi maltosa, juga, ya, peran enzim ini dapat dilihat juga dalam proses penguraian glukosa. Ya, itu untuk peran katalis. Kemudian contoh-contoh soal pengaruh
dari faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi, yaitu contoh 1, perhatikan gambar reaksi berikut ini. Laju reaksi yang hanya dipengaruhi luas permukaan terdapat pada gambar nomor. Ya, ini jawabnya. Laju reaksi yang hanya dipengaruhi oleh luas permukaan adalah nomor 1 dan nomor 2. Karena luas permukaannya di sini yang berbeda. Kemudian konsentrasinya yang sama. Ya. Pada pertama, ini HCl-nya 1 molar, kedua HCl-nya juga 1 molar. Tapi luas permukaan di sini ada 7, kemudian di gambar yang kedua ada 4. Jadi itu, jadi nilai konsentrasi dan pengadukan tidak mempengaruhi laju reaksi. Ya, zat 1 dan zat 2 sama-sama dipengaruhi oleh luas permukaan. Kemudian contoh yang kedua, perhatikan gambar reaksi kalsium karbonat dengan larutan 10 ml HCl. Ya. Laju reaksi yang dipengaruhi oleh suhu. Jadi kalau dipengaruhi oleh suhu, kita lihat suhunya saja yang berbeda. Ya. Jadi laju reaksi yang hanya dipengaruhi oleh suhu adalah nomor 1 dan nomor 3. Di sini suhu 1 25 derajat Celcius, suhu pada nomor 3 28 derajat Celcius. Jadi sementara faktor selain suhu pada gambar 1 dan 3 ya, nilainya sama, ini konsentrasi. Ini konsentrasi HCl 0,5 molar, di sini juga 0,5 molar. Kemudian luas permukaannya juga di sini 1 gram, di sini 1 gram. Jadi sama. Jadi yang berbeda adalah suhu. Jadi dia dipengaruhi oleh suhu. Kemudian contoh 3, perhatikan gambar reaksi Zn dan larutan HCl berikut. Laju reaksi yang dipengaruhi oleh konsentrasi terdapat pada gambar. Nah, kita lihat konsentrasi yang mana yang berbeda, kemudian luas permukaannya sama, dan suhunya juga sama. Jadi, laju reaksi yang hanya dipengaruhi oleh konsentrasi adalah nomor 3 dan 5. Di nomor 3, ya, di sini konsentrasinya 1 molar. Di nomor 5 konsentrasinya 2 molar. Ya, ini yang berbeda. Nah, kemudian di sini luas permukaannya 2 gram, Zn atau Zn di sini juga di nomor 5 juga 2 gram. Dan suhunya sama-sama 27 derajat Celcius. Baik tabung 3 maupun tabung 5. Jadi nilainya sama. Di sini banyaknya Zn ya, dan suhu tidak mempengaruhi laju reaksi. Yang mempengaruhi adalah konsentrasi, karena konsentrasinya berbeda. Pada tabung 1 1 molar, tabung ke-5 2 molar. Demikian penjelasan Ibu pada pertemuan hari ini. Nanti tugas-tugas atau soal tambahan Ibu akan berikan melalui link atau di WA. Demikian, semoga bermanfaat untuk kita semua. Selamat pagi.